Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita melihat tema kebersamaan kepatuhan. Kita memulai dari Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan 40. Dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di guritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita lihat di dalam ayat-ayat itu, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan di dalam perahu, di dalam satu perahu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Mereka ada di dalam satu perahu. Sekalipun, saudara sekalian, mereka melihat bagaimana ombak, bagaimana gelombang, bagaimana angin, lalu bagaimana air itu mulai menyembur masuk ke dalam perahu. Satu hal yang pasti yang mereka harusnya atau kita semuanya harus mengerti, di dalam perahu itu murid-murid bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, bersama dengan Yesus, sekalipun saudara melihat bagaimana angin itu begitu kencang, bagaimana ombak itu menyemburkan air masuk ke dalam perahu, prinsip pertama yang harus tetap dipegang adalah kondisi atau keadaan saat itu adalah bersama-sama dengan Yesus. Sehingga Yesus layak bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Karena mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita melihat Yohanes pasal 15, Yohanes 15 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa bersama dengan Yesus kita bisa berbuat banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ada satu hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 itu, "Ketika engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau," kata Yesus, "maka engkau dapat berbuat banyak." Saudara, kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu membuat banyak perkara, banyak hal dapat kita alami dan dapat kita kerjakan. Prinsip bersama dengan Tuhan inilah yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami oleh murid-murid dan bahkan oleh kita yang hidup pada masa sekarang. Yesus yang mengatakan, "Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau berbuat banyak." Artinya ketika saya ada bersama dengan Yesus, sekalipun saya melihat ombak, sekalipun saya melihat angin, sekalipun saya mengalami bagaimana air menyembur ke dalam perahu, harusnya saya tidak jatuh dalam ketakutan, tapi terus percaya
Sebab bersama dengan Yesus kita bisa berbuat banyak. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, Lukas pasal 9 ayat 58, Yesus menegaskan begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya saudara-saudara, ketika engkau memilih Yesus, ketika engkau memilih untuk mengikut Yesus, maka engkau tidak boleh melihat yang lain. Engkau tidak boleh bergantung kepada yang lain. Engkau tidak boleh bergantung kepada hal-hal materi. Engkau tidak boleh bergantung kepada hal-hal yang terlihat. Yesus berkata, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya ketika saya memilih mengikut Yesus, ketika saya memilih untuk menjadi muridnya Tuhan, maka saya harus hanya berfokus kepada Yesus. Saya tidak boleh punya pertimbangan yang lain, saya tidak boleh punya pandangan yang lain, hanya berfokus kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, ingat baik-baik, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya siapa yang ingin bersama-sama dengan Yesus, dia harusnya fokus kepada Yesus. Jadi kalau di dalam perahu itu masih ada Yesus, kalau di dalam hidupmu masih ada Yesus, kalau di dalam keluargamu masih ada Yesus, kalau di dalam pekerjaanmu masih ada Yesus, kalaupun engkau diizinkan Tuhan melihat angin yang kencang, kalaupun engkau diizinkan Tuhan untuk melihat ombak yang besar, bahkan mungkin air yang masuk ke dalam perahumu, tetaplah lihat bahwa ada Yesus di dalam perahumu. Fokuslah kepada kehadiran Yesus. Fokuslah pada kebersamaan dengan Yesus. Kenapa? Karena itulah yang Yesus katakan, kalau engkau mau mengikut aku, ingat baik-baik, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tetapi satu hal yang patut kita ingat baik-baik tentang Yesus itu, Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ini adalah pernyataan Tuhan melalui malaikat itu kepada Maria, mengingatkan Maria bahwa engkau akan dinaungi oleh kuasa Allah. Roh Kudus ada atasmu, dan engkau akan mengandung melahirkan seorang anak yang akan disebutkan Kudus, anak Allah. Di bagian yang lain, malaikat yang sama berkata, dia akan disebut Yesus, Immanuel. Artinya saudara-saudara, Yesus yang kepadanya saya berfokus, Yesus yang kepadanya saudara diharapkan berfokus, dia adalah anak Allah, Kudus, anak Allah, Immanuel. Betapa dahsyatnya hidup saya, hidup saudara, ketika kita bersama-sama dengan anak Allah, ketika kita ada di dalam kebersamaan dengan Yesus, ketika saudara bersama-sama dengan Yesus yang adalah Immanuel itu. Sekalipun ombak engkau lihat, sekalipun angin engkau rasakan, sekalipun mungkin air itu seperti menyembur masuk ke dalam hidupmu, tapi kalau masih ada Yesus di dalam hidupmu, maka percayalah dan jangan takut. Sebab Yesus yang bersamamu itu, Yesus yang bersama-sama dengan saudara, Yesus yang bersama-sama dengan saya, adalah Yesus yang disebut Kudus, anak Allah, Immanuel. Artinya saudara, apapun juga yang terjadi, apapun juga yang kita lihat di sekitar kita, angin yang kencang,
gelombang yang tinggi, bahkan mungkin semburan-semburan itu sudah masuk dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara. Tapi ingat baik-baik, kalau masih ada Yesus di dalam hidupmu, kalau Yesus masih ada dalam hidupmu, berarti engkau masih bersama-sama dengan anak Allah. Engkau masih bersama-sama dengan Immanuel itu, Allah yang menjadi juru selamat dan pertolongan kita. Kita maju saudara, kita melihat Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya. Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah saudara-saudara, di Taman Getsemani, Yesus pergi berdoa, tidak jauh dari ketiga murid itu. Dan dia melihat saudara-saudara, ketika kembali lagi, didapatinya Petrus sudah tertidur. Tertidur itu artinya hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Saudara, kalau saudara tertidur, artinya saudara tidak sadar apapun yang terjadi. Apalagi kalau sudah tidurnya nyenyak. Saudara tidak sadar apa-apa. Efesus pasal 5 ayat 14 makanya berkata, bangunlah. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya saudara bangun dan bangkitlah. Saudara lihat di situ hampir digambarkan, disamakan dengan orang mati, orang yang kehilangan kesadaran. Saudara-saudara, ketika Yesus bicara kepada Petrus dan teman-temannya, "Hai, kenapa engkau tidur?" Kondisi saat itu adalah kondisi yang berat. Ada tantangan yang mereka akan hadapi. Bagaimana Yesus akan ditarik dari mereka, bagaimana Yesus akan dicabut dari mereka, karena Yesus harus naik ke kayu salib, karena Yesus harus mati di kayu salib, karena Yesus harus masuk kubur lalu bangkit. Saudara, ini adalah kondisi di mana murid-murid harus menyadari bahwa mereka perlu kekuatan yang lain. Yesus mengingatkan. Dia berkata, daging lemah. Daging lemah artinya manusiawi kita ini tidak punya kekuatan. Sementara Yesus melihat kondisi ke depan, dia akan diambil, dia akan harus naik ke kayu salib, dia akan harus mati di kayu salib, dia akan harus masuk di dalam kuburan lalu bangkit. Bagaimana dengan Petrus dan teman-temannya? Itu sebabnya dia berkata, bangun kamu, dagingmu itu lemah. Saudara, ketika saya harus berjalan tanpa hal-hal yang menguatkan, kita perlu sadar manusiawi kita ini sangat lemah. Manusiawi kita ini sangat lemah. Kita membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya, bangun, jangan tidur, sebab dagingmu itu lemah. Itu sebabnya engkau perlu berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena engkau membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan. Karena manusiamu itu lemah. Manusia daging kita ini, manusiawi kita ini sangat lemah. 2 Korintus pasal yang keempat
ayat yang ke-7 berkata begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana tanah, saudara dan saya hanya bejana tanah yang sangat rapuh, yang mudah pecah, yang mudah hancur. Tapi kita menjadi kuat, kita mempunyai kekuatan yang dahsyat ketika Tuhan menaruhkan harta yang indah di dalam kita. Kebersamaan dengan Allah, kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Allah di dalam saudara akan menghadirkan kekuatan dari Allah yang dahsyat. Saudara, kita bisa menghadapi ombak gelombang, bahkan air yang menyembur, dan kita bisa menghadapinya dengan kebersamaan dengan Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang ada ini, saudara, kita perlu sadar manusia kita ini sangat lemah. Kita butuh kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu memerlukan kepatuhan saudara dan saya. Berjaga dan berdoa artinya kita berusaha memelihara kebersamaan dengan Tuhan. Saudara, orang yang berjaga adalah orang yang terus menanti-nantikan, orang yang terus berusaha untuk melekat dengan Tuhannya. Orang yang berdoa adalah orang yang mencoba untuk bersekutu dengan Tuhannya selalu. Dan itu menunjukkan orang harus belajar patuh kepada Tuhan. Tidak hanya ketika ombak, ketika angin, ketika air menyembur kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan menghendaki saudara berjaga dan berdoa. Artinya saudara patuh, saudara diem di dalam Tuhan, saudara memelihara persekutuanmu, saudara memelihara ibadahmu, saudara memelihara hubunganmu dengan Tuhan. Itu menunjukkan kepatuhan. Tidak ada orang yang patuh yang tidak mau berdoa. Tidak ada orang yang patuh yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak bersekutu adalah orang yang tidak mau patuh dengan Tuhan. Orang yang tidak mau berjaga-jaga di dalam Tuhan adalah orang yang tidak mau patuh kepada Tuhan. Tuhan menginginkan itu supaya saudara kuat. Kenapa itu diperlukan, saudara? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 menyebutkan begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara, ada iblis yang terus berjalan dengan aumannya seperti singa. Auman singa adalah auman yang sangat membuat orang berdebar-debar dalam ketakutan. Nah saudara, iblis terus mengaum-ngaum. Dia ingin menelan siapa saja. Artinya ada lawan, saudara. Ada iblis yang tidak pernah mau menyerah untuk menghancurkan, untuk menelan engkau. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau perlu berjaga dan berdoa. Dagingmu itu lemah, manusiawimu itu lemah. Engkau membutuhkan kekuatan dari Allah, kehadiran Tuhan. Tuhan mau menaruhkan harta yang indah itu di dalam engkau, supaya engkau punya kekuatan dan engkau bisa melawan iblis yang selalu ingin menghancurkan saudara. Roma 13 ayat ini yang perlu kita cermati baik-baik. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Firman Tuhan menyebutkan, hari sudah jauh malam.
Artinya malam kelam yang kita alami, kelam yang terjadi ini, ada akhirnya dia menuju kepada puncak kegelapan itu. Puncak kegelapan. Dan saudara-saudara, kita membutuhkan semakin kuat terang itu, semakin kuat kehadiran Tuhan itu, supaya apa? Kita bisa terus survive di tengah-tengah gelap yang semakin gelap ini. Ketika saya dan saudara terus ada di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan selalu, setiap waktu, maka gelap seperti apapun kita akan bisa lewati dengan kemenangan. Gelap seperti apapun itu akan kita lewati dengan kemenangan. Gelap seperti apapun akan kita lewati dengan kemenangan. Tetapi yang lebih penting kita perhatikan, kalimat kedua dari ayat itu berkata begini: telah hampir siang. Kata ini menunjukkan bahwa akan muncul, akan tiba saatnya, akan ada waktunya terang itu ada. Dan bisa dibayangkan kalau terang itu muncul, didapati saudara tidak punya apa-apa, didapati saudara telanjang, didapati saudara hanya pakai pakaian tidur karena engkau masih merasa malam, akan sangat bahaya, saudara. Itu sebabnya dikatakan, kenakanlah senjata terang. Hampir siang. Siang itu artinya terang segera berkuasa. Saudara, gelap ini akan sampai kepada puncaknya. Dan ketika kita bergerak, keadaan ini bergerak menuju kepada puncak kegelapan, kita punya Tuhan yang membuat kita menjadi terang, memiliki terang. Tetapi akan tiba waktunya gelap ini selesai dan muncullah terang. Ketika terang itu muncul, atau katakanlah ketika pernyataan Tuhan itu tiba, akan dilihat oleh Tuhan, akan terlihat oleh Tuhan, apakah engkau masih bersama dengan Tuhan atau tidak. Itulah persoalan yang harus kita hadapi. Betul, hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang sulit, seperti gelap. Dan itu gelap akan sampai kepada puncaknya. Untuk mengatasi gelap, saudara perlu Yesus yang adalah terang. Tetapi saudara, setelah gelap ini selesai, akan datang siang, akan ada waktunya Tuhan menyatakan diri. Dan disitulah penentuan siapa yang setia, siapa yang terus patuh kepada Tuhan, dan siapa yang tertinggal dari kepatuhan ini. Saudara, terang itu akan datang, dan disitulah akan terlihat siapa sebenarnya saudara dan saya. Apakah saya terus bersama-sama dengan Tuhan melewati gelap sampai terang itu tiba? Maka itulah keadaan yang diberkati Tuhan. Tapi ketika engkau tidak didapati sedang bersama-sama dengan Tuhan, karena gelap yang ada ini membuat engkau bersembunyi, karena kegelapan ini membuat engkau menarik diri, engkau merasa tidak bisa berjuang di tengah kegelapan, akhirnya engkau berdiam diri saja. Dan ketika tiba-tiba terang itu muncul, didapatilah engkau dalam kondisi yang mengenaskan, tidak pakai pakaian terang. Dan ini yang sedang Tuhan katakan, berjaga-jagalah, dagingmu itu lemah. Maka kita ini lemah, sementara kita berhadapan dengan malam, berhadapan dengan gelap. Gelap yang akan selalu menekan, gelap yang selalu mengintimidasi, gelap yang selalu melemahkan, membuat kita tidak berdaya, kehilangan akal, kehilangan iman. Ingat baik-baik, Tuhan katakan,
berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab terang itu pasti akan datang. Kebersamaan itu memerlukan kepatuhan. Kebersamaan itu memerlukan kepatuhan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak patuh, maka itu membuat saudara-saudara hal yang sangat memprihatinkan. Yakobus 4 ayat yang kelima dikatakan begini. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, Tuhan menaruhkan rohnya di dalam saudara dan saya dengan satu keinginan Tuhan bahwa kita akan dibawa terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat cemburu kalau ternyata roh yang Tuhan taruhkan di dalam kita itu tidak bisa membawa saudara, justru saudara jauh dari Tuhan. Tuhan menaruhkan rohnya di dalam engkau supaya engkau melekat kepadanya, supaya engkau mendekat kepadanya, supaya engkau patuh kepadanya, supaya engkau mempertahankan kebersamaan dengannya, bukan justru menjauh dari Tuhan. Tuhan hanya inginkan roh yang ditaruhnya kepada kita adalah roh yang akan membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan dan patuh, ada di dalam kepatuhan. Kebersamaan itu akan terus bertahan dalam hidup kita ketika saudara patuh kepada Tuhan. Bagaimana bentuk kepatuhan itu? Berjaga-jaga dan berdoa, sebab engkau perlu kebersamaan dengan Tuhan. Tidak hanya untuk mengatasi ombak, tidak hanya untuk mengatasi angin, tidak hanya untuk mengatasi air yang menyembur masuk, tapi kebersamaan dengan Tuhan itu akan membuat engkau bisa melewati gelap yang paling gelap sekalipun. Dan engkau siap untuk menyongsong terang yang datang. Engkau siap untuk menyongsong terang di mana Tuhan menyatakan diri. Dan didapatilah engkau orang yang percaya, orang yang terus mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kepatuhan kepadanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku memuji, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
kita bersama kuasa Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, Engkau masih bersama-sama dengan kami selama kami patuh kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, bangun kami dalam kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Artinya kami selalu ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau, ada di dalam ibadah yang baik dengan Engkau, ada di dalam doa yang baik dengan Engkau. Dan kalau kami ada dalam kepatuhan, maka kami memelihara kebersamaan dengan-Mu. Dan kami tahu Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Kami tidak perlu gentar terhadap ombak, kami tidak perlu gentar terhadap angin, bahkan semburan air yang masuk dalam hidup kami. Kami akan terus berjalan dengan kekuatan Tuhan, menembusi malam gelap yang semakin gelap ini, sampai kami bertemu dengan terang siang hari, di mana Engkau menyatakan diri Tuhan, dan didapatilah kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Berdoa bagi setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan, yang memperhatikan firman Tuhan kali ini. Kalau mereka sedang berhadapan dengan angin, gelombang, air yang menyembur dalam kehidupan mereka, maka keluarkan mereka, berikan kemenangan dan kelepasan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, bangkitlah dalam kesembuhan. Mereka yang sedang terpuruk, bangkitlah dalam kemenangan. Tegaklah dan teruslah hidup sebagai orang-orang yang percaya. Tegaklah dan teruslah menjadi orang-orang yang patuh kepada Tuhan, sehingga gelap ini kami boleh lewati dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada jiwa yang sementara bimbang, ada jiwa yang sementara bingung, tapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa yang sedang memperhatikan firman pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau alami lawatan Tuhan, dan Engkau dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah itu dalam surga. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, biar kami berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Bangsa dan negara kami Tuhan, datanglah dan jadilah lawatan Tuhan atas bangsa dan negara kami ini, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, situasi di tengah bangsa kami ini dapat teratasi dengan baik. Engkau memberi hikmat kepada Bapak Presiden kami dengan seluruh aparat pemerintah sampai ke tempat kami ini Tuhan, supaya mereka dapat bekerja, bergerak di dalam pimpinan dan penguasaan Tuhan, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bangsa dan negara kami ini boleh terlepas dari segala kondisi yang ada ini. Kami doakan pandemi ini berlalulah segera di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan Engkau memakai segala langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah kami, Tuhan Yesus, untuk mengatasi situasi yang ada ini. Diberkati anak-anak-Mu dengan pekerjaan mereka masing-masing. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, jadilah gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi-pribadi yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Gereja-Mu mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Allah di dalam sorga. Dan biarlah berkat anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan, penghiburan dan penghentaran dari Allah Roh Kudus ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.